Sempat terkendala apa Bu selama proses untuk berjalan? Apa sempat ada yang mencoba untuk menghalangi seperti itu Bu? Selama ini kami belum menemukan untuk yang menghalangi dari paguyuban kami. Kami memang mempunyai inisiatif untuk mempersatukan semua dari keluarga korban yang tujuannya kami akan saling menguatkan karena kami sudah kehilangan nyawa anak-anak kami, saudara kami. Kalau kita nggak saling menguatkan, kita sendiri-sendiri nantinya kita pun juga akan hilang. Keadilan ini nggak akan tercapai. Pak, keadilan seperti apa sih Pak yang diharapkan dari keluarga korban ini Pak? Kami berharap keadilan ini seadil-adilnya. Jadi apa yang perlu didapatkan dari korban harus didapatkan. Dan siapa yang bersalah harus mengakui bersalah. Pak, Bu, ini kan terkait ini kan juga sedang ditangani oleh Polda. Kenapa harus ke Mabes? Apa nggak puas dengan penanganan yang dilakukan polisi selama ini atau seperti apa? Intinya memang kami tidak puas. Karena apa? Ini adalah permasalahan Polda, permasalahan polisi di Jawa Timur. Penanganannya apabila ini di Jawa Timur saja, saya rasa kurang relevan. Jadi ini harus ditangani oleh Mabes Polri sebagai yang berwenang dalam kepolisian Republik Indonesia. Artinya nggak percaya sama Polda gitu Pak? Bukan nggak percaya, kami percaya sama institusi kepolisian, kami percaya. Tapi ini adalah permasalahannya selama ini belum terselesaikan di sini. Jadi kami harus ke Jakarta. 50 orang ya Pak? Yang dibawa itu maksudnya untuk pelaporan bukti hukum kami serahkan kepada tim hukum kami. Nah, kalau permasalahan hukum silakan untuk koordinasi sama tim hukum kami. Rencana kami 4 hari, 3 hari 8 hari. sampai hari Sabtu. Ada yang luar dari Blitar ada, Pasuruan ada, terus Tulungagung ada. Jadi kami mewakili, bisa dikatakan yang berangkat ini adalah mewakili daerah. Pak, nama lengkapnya Pak? Nama saya Vincencio Sari, ini adalah Ibu Ibu Astri Pusirahayu. Mas, kalau dari tim hukum Mas, bagaimana Mas? Apa aja kendalanya? Tadi kan bisa. Jadi tadi memang kita sudah rapatkan dari kemarin bahwa kita akan berangkat tepat pada pukul 3 sore ini dan kita melakukan briefing jam 1. Tetapi ada beberapa pihak-pihak tadi kita nggak paham ya apa kemudian dari pihak-pihak eksternal karena tadi bisnya kayaknya sulit untuk didatangi kan gitu. Padahal kan sudah siap semua sebenarnya dari kemarin, begitupun hari ini. Tadi sebenarnya juga ada dari Polda yang datang juga dari Intelkam Polda yang memberikan saran supaya proses pelaporannya dilakukan di kepolisian daerah Jawa Timur. Ya, kita sampaikan bahwa yang kita lakukan ini adalah berbasis kuasa daripada keluarga korban, artinya tidak ada siapapun yang bisa menghalangi proses hukum ataupun upaya hukum kemanapun keluarga korban akan lakukan, termasuk kita akan berangkat ke Jakarta pada hari ini. Tadi kendala apa saja terkait informasi bis yang juga terlambat datang mungkin bisa dijelaskan juga Mas? Saya kurang paham ya kalau terkait dengan apakah memang bisnya yang tidak bisa datang ataukah ada pihak yang intimidasi atau intervensi. Pada intinya tadi teman-teman yang berkoordinasi soal bisnya kedatangannya itu mungkin. Tapi ada pihak Polda yang bilang bahwa tidak usah ke Jakarta gitu ya? Betul, ada tadi sarannya supaya laporannya dilakukan di Jawa Timur. Tambahan ya, kami ke Jakarta bukan untuk demo. Bukan. Ya, perlu dicatat kami ke Jakarta bukan untuk demo, tapi kami untuk mencari keadilan di sana sesuai dengan hak-hak kewarganegaraan kami untuk memperoleh hukum itu. Mas, nanti yang untuk laporan ke Mabes pasalnya Mas? Ya jelas ada 3 klaster yang kita laporkan. Yang pertama terkait dengan dugaan tindak pidana pembunuhan, kemudian dugaan tindak pidana pembunuhan berencana 338, 340, kemudian dugaan tindak pidana
penganiayaan menyebabkan luka ringan, luka berat, dan meninggal dunia. Dan juga yang paling utama hari ini adalah dugaan penganiayaan terhadap anak, Undang-Undang Perlindungan Anak. Karena yang disampaikan tadi oleh Bu Aktif, ada banyak korban adik-adik kita yang hari ini pun belum diterselesaikan. Makanya kenapa kemudian kita datang ke KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, untuk meminta bahwa KPAI memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap keluarga korban anak itu sendiri, untuk mereka turun juga. Karena sepengetahuan kami sampai dengan saat ini belum pernah turun ke Malang untuk menyusup tragedi Kanjuruhan kami. Padahal kan ada banyak korban-korban luka, termasuk di rumah sakit pun masih ada 1 orang juga ya, di RSSA. Kemudian ada korban, beberapa itu kan ada korban patah juga yang kita bawa juga sebagai bukti bahwa ini loh kondisi anak yang hari ini kita bawa ke sana, kan gitu, supaya mereka bisa turun secara langsung ke Kota Malang untuk melihat kejadian. Dan pertama besok kemana? Ke Mabes dulu? Insya Allah kalau tidak ada halangan, kita akan datang pertama ke KPAI, kemudian ke Komnas HAM setelahnya, kemudian ke Ombudsman Republik Indonesia, kemudian hari Jumatnya insya Allah ke beberapa lembaga tinggi negara lainnya termasuk Komisi 3 DPR RI, karena kita menganggap Komisi 3 DPR RI perlu kiranya untuk turun tangan juga dalam hal ini memanggil Kapolri agar proses hukum yang berjalan ini bisa selesai, kan gitu. Termasuk ke LPSK juga, dan beberapa lembaga negara lainnya masih dikomunikasikan karena waktu kita kan juga sangat mepet di sana. Yang jelas pada hari Sabtunya kita akan membuat laporan kepolisian ke Barreskrim. Kalau Komnas HAM jelas terkait adanya dugaan pelanggaran HAM berat, kan gitu. Terkait dengan bagaimana nanti mekanismenya saya belum bisa menyampaikan secara luas karena memang ada teman-teman yang lebih konsen ke sana juga. Mas, kira-kira dalam tragedi ini siapa yang dianggap paling bertanggung jawab atas? Yang jelas kalau hari ini kan kalau kita bilang bertanggung jawab, apakah 3 orang yang ditetapkan tersangka oleh pihak kepolisian ini bisa mencerminkan nilai keadilan dari 135? Kami anggap tidak. Ada banyak, ada Kapolres juga waktu itu, ada Kapolda Jawa Timur juga, dan beberapa eksekutor yang ada di lapangan yang sampai dengan hari ini belum kemudian ditetapkan sebagai tersangka, kan gitu. PSSI juga dianggap bertanggung jawab. PSSI juga karena dia penyelenggara dari sepak bola hari ini yang mengakibatkan kekacauan sistem pengamanan, kan gitu. Insyaallah keamanan saya itu anaknya itu kita semua juga berhubungan, ada beberapa apa yang kita lakukan hari ini adalah mencari keadilan, bukan orang yang datang untuk Ya, itu tadi konferensi pers terkait rencana keberangkatan dari para keluarga korban bersama dengan tim gabungan Aremania ke Jakarta, di mana tadi sempat disampaikan juga oleh keluarga korban ini ada sekitar 50 keluarga korban tragedi Kanjuruhan ini berencana akan melaporkan ke Jakarta, ke Mabes Polri untuk membuat laporan terkait tragedi Kanjuruhan ini. Dan saat ini di layar kaca bisa dilihat ini sejumlah keluarga korban juga yang sedang menanti kedatangan bis yang akan mengangkut mereka ke Jakarta, di mana ini ada sedikit keterlambatan waktu pemberangkatan, yang seharusnya tadi bus berangkat sekitar pukul 1, namun busnya juga belum datang. Hingga akhirnya mereka menunggu. Dan nantinya saat di Jakarta, para keluarga korban ini selain mendatangi Mabes Polri juga akan mendatangi kantor-kantor lembaga negara lainnya seperti ke Komnas HAM, ke Barreskrim Mabes Polri, dan juga berkunjung ke Komisi 3 DPR RI,
Mereka ke sana dengan tujuan untuk meminta keadilan atas tragedi Kanjuruhan yang telah menghilangkan nyawa anggota keluarga. Mungkin demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari Gedung KNPI Kota Malang yang menjadi posko dari tim gabungan Aremania.